Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan tif'alan mufa'alan fahuwa mufa'ilun wadafa mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun mufa'alun. Farroha yufarrihu tafrihan tafrihatan tafrohan tifrohan farrohan fahuwa mufarrihun wadafa mufarrohun farrih la tufarrih mufarrohun mufarrohun. Karroro yukarriru takriran takriratan takroran tikroran mukarroran fahuwa mukarrirun wadaka mukarrorun karrir la tukarrir mukarrorun mukarrorun. Wakala yuwakilu taukilan taukilatan taukalan tikalan muwakkalan fahuwa muwakkilun wadaka muwakkalun wakil la tuwakkil muwakkalun muwakkalun. Yassaro yuyassiru taisiron taisirotan taisaron tisaron muyassaron fahuwa muyassirun wadaka muyassarun yassir la tuyassir muyassarun muyassarun. Nawwara yunawwiru tanwiron tanwirotan tanwaron tinwaron munawwaron fahuwa munawwirun wadaka munawwarun nawwir la tunawwir munawwarun munawwarun. Bayyana yubayyinu tabyinan tabyinatan tabyanan tibyanan mubayyanan fahuwa mubayyinun wadaka mubayyanun bayyin la tubayyin mubayyanun mubayyanun. Yakka yujaki tazkiyan tazkiyatan tazkaan tizkaan mujakkan fahuwa mujakkin wadaka mujakkan jakki la tujakki mujakkan mujakkan. Hakka yulaki talqiyan talqiyatan talqaan tilqaan mulaqqan fahuwa mulaqqin wadaka mulaqqan laqi la tulaqi mulaqqan mulaqqan. Yuwalli tauliyan tauliyatan taulaan tilaan muwallan fahuwa muwallin wadaka muwallan wali la tuwalli muwallan muwallan. Qawwa yuqawwi taqwiyan taqwiyatan taqwaan tiqwaan muqawwan fahuwa muqawwin wadaka muqawwan qawwi la tuqawwi muqawwan muqawwan. Addaba yu'addibu ta'diban ta'dibatan ta'daban ti'daban mu'addaban fahuwa mu'addibun wadaka mu'addabun addib la tu'addib mu'addabun mu'addabun. Yusaimu tas'iman tas'imatan tas'aman tis'aman musa'aman fahuwa musaimun wadaka musa'amun sa'im la tusa'im musa'amun musa'amun. Hanna'a yuhanni'u tahni'an tahni'atan tahna'an tihna'an muhanna'an fahuwa
muhanni'un wa dzaka muhanna'un hanni la tuhanni muhanna'un muhanna'un. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Baik, langsung kita ngaji. Semalam trouble ya wifi-nya. Kita membaca Al-Fatihah dulu. Kita khususkan, kita hadiahkan untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita, para donatur semuanya, mudah-mudahan senantiasa dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi. Tsumma ila hadratin Sultanil Auliya Asy-Syaikh Abdul Qadiril Jailani qaddasallahu sirral aziz dan jami'ul songo Husan Bakholin Bangkalan Madura wa ilaro Mbah Hasyim Asari Jombang, Kiai Asad Samsul Arifin Situbondo, Mbah Hamid Pasuruan, Mbah Surga Surgi, Mbah Salaga, Mbah Khotam, Mbah Sakarudin, Mbah siapa itu? Mbah Soleh Semendi, Husan Ilaro Habib Soleh Tanggul, Kiai Ahmad Siddiq Jember, Husan Ilaro Mbah Maksum Lasem, Mbah Maimun Zubir Sarang, wa ilaro Mbah Bisri Mustafa Leteh Rembang, khususan ilaro Mbah Ahmad Mutamakin, Mbah Dula Salam, Kiai Sal Mahfud, khususan ilaro Mbah Matun Pondoan, Kiai Haji Abdullah Rifai, Mbah Nyai Salamah, semua guru-guru yang ada di Hajen, Padi dan sekitarnya, khususan ilaro Mbah Yasin Bareng, Mbah Basir Bareng, Raden Asnawi Kudus, Susan Ilaro, Mbah Arwani, Mbah Duraihan, Mbah Mun, Mbah Anwar, Mbah Yai Fatoni, Mbah Ali, semua guru-guru yang ada di Kudus, Mbah Soleh Darat Semarang, Syekh Jumatil Kubra Semarang, semua para sesepuh, para kiai, para wali yang ada di Banten dan sekitarnya, yang ada di Cirebon dan sekitarnya, khususan ilaro Ki Yusuf Taujiri Garut, Ajengan Khair Afandi, Ki Ilyas Ruhiyat, Kiai Ruhiyat Tasikmalaya, Ang Nuh bin Mama Ahmad Syatibi Cianjur, Mama Falak Pakintongan, semua para wali-wali yang ada di Jawa dan Madura, yang ada di Nusantara, yang ada di Mekah dan Madinah, yang ada di seluruh dunia. Nafa'anallahu bi'ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Baik, sebelum ngaji, ini katanya ada bayaran ujian nih. Udah ini Mas, berapa lu bayarannya? 1.450 ya. Belum bayar nyicil kemarin. Kurang berapa? Tuh 2 3 4 5. Nah ini gocap nih atau amplopnya. Ya, ini buat sayur. Makanya katanya duit pada banyak duit ya kan. Nih, bonus buat sayur ya kan. Oke, dibilanginya. Oke, kita lanjut ngaji sekarang. Karena semalam wifi trouble, ya kita ulangin dikit 61 yang paling bawah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad dzakaral musannifu ka ghairihi. Saya ulangi dari situ dah. Maksudnya semalam kan trouble wifi kan. Waqad dzakara, dan betul-betul telah menyebutkan siapa al musannifu, musannif pengarang kitab matan, ka ghairihi,
seperti khali seperti lainnya musonib. Maksudnya musonib ini pengarang kitab matan menyebutkan sebagaimana yang lainnya juga menyebutkannya begini. Li amaliha an-nasba salah satu syurutin. Awas jangan salah cara mentarkibnya. Li amaliha itu bagi amalnya idzan. Nah ini kan masih membahas. Nah untung belum kalian hapus ini. Idzan yang kemarin, idzan itu termasuk kemarin disebut huruf basit gitu kan, nggak huruf murakkab gitu. Udah dapil jangan ngobrol mulu. Amalnya idzan an-nasba pada nasab salah satu syurutin bermula 3 beberapa syarat. Maksudnya idzan itu bisa beramal menasabkan fi'il mudhari tapi dengan ketentuan 3 syarat. Nyambung? Nah. Al-awalu bermula syarat yang pertama. Biar jangan salah narkibnya. Ntar kalau kalian narkibnya salah maknanya juga. In sudirat itu bahwa dimulai, dibuat permulaan apa idzan fi awalil kalami dalam awalnya kalam. Alladzi yaitu awalul kalam waqa'a yang terjadi apa alladzi jawaban khali menjadi jawab li kalamin terhadap kalam omongan qoblaha yang sebelum idzan. Syarat yang pertama idzan bisa amal adalah dia jatuh pada awal kalam. Maksudnya sudirat di awalil kalam, dibuat permulaan kalam. Nyambung? Paham nih? Oh. Li'annaha karena sesungguhnya idzan, lihat kitabnya, gak usah meleng kemana-mana. Li'annaha karena sesungguhnya idzan, khina idzin. Nah itu kalian harus belajar mentarkib idzin, menyelesaikan. Ai khina id sudirat fi awalil kalam, tegasnya ketika dibuat permulaan kalam fi asrofi mahalliha itu dalam paling mulianya tempatnya idzan. Idzan yang dibuat permulaan kalam itu berarti posisinya sangat bagus gitu loh maksudnya. Sangat mulia secara peletakan tata bahasa. Nyambung maksudnya? Begitu loh. Fa in waqa'at maka jika jatuh apa idzan khaswan harokatin khaswan khale di tengah-tengah kalimat. Nah itu lawannya sudirat tadi. Fil kalami dalam kalam khaswan itu bagaimana? Nah digambarkan maka baknya bi'ani asalnya bi'an i'tamada itu baknya disebut bak taswir memberi gambaran. Kalian ngaji yang seperti itu pun harus jeli, harus teliti gitu loh. Bi'an asalnya begitu, bi'an i'tamada. Cuma kan nunnya sukun, hamzahnya sama dengan huruf mati. Bacanya ganti bi'ani tamada gitu loh. Gambarannya bahwa berpegang teguh apa ma ba'daha ma kalam ba'da yang setelah idzan alama atas kalam qoblaha yang sebelum idzan. Lu jatuh di tengah-tengah. Kalau idzan perhatikan ya, kalau idzan jatuh di tengah-tengah itu maksudnya fa'in waqa'at khaswan fil kalami. Kalau idzan jatuh di tengah-tengah kalam, jatuh di tengah-tengah kalam itu maksudnya bagaimana? Bi'ani tamada ma ba'daha alama qoblaha. Gambaran konkretnya lafadz kalam yang setelah idzan berpegang teguh atas kalam yang sebelum idzan. Nah kalau begitu jawabnya in waqa'at uhmilat maka
dinonaktifkan apa idzan. Ini iklan dulu, ini iklan. Kan belum bahas idzan yang amal. Baru bahas kalau idzan jatuh di tengah-tengah. Ngerti? Wadzalika, dan bermula itu uhmilat fa in waqa'at khaswan fil kalam bi ani tamadama ba'da alama qabla uhmilat fi salasati mawadi'a, itu di dalam 3 beberapa tempat. Ini walaupun ini penting ini, karena ini ihmalnya idzan. Idzan ini enggak amal dalam 3 tempat ini. Akhaduha, bermula salah satu mawadi' ayyakuna, itu bahwasanya ada apa ma kalam ba'da yang setelah idzan, khobaron, itu menjadi khobar. Lafaz setelah idzan menjadi khobar. Khobarnya siapa? Amma dari mubtada, atau jenisnya mubtada. Mubtada itu kan kalau emang mubtada, kalau emang sebelumnya kana wa akhwatuha kan awalnya mubtadaan gitu kan. Qablaha yang sebelum idzan. Nahwu ana idzan ukrimuka. Perhatikan, itu ukrimuka dibaca rofa walaupun jatuh setelah idzan. Nyambung? Perhatikan, ini idzan yang tidak amal. Ana bermula saya kan mubtada. Idzan ketika itu kamu datang umpamanya, ukrimu, memuliakan siapa saya kepada kamu. Ini sebenarnya kan harusnya belakangan bahasnya loh. Harusnya kan idzan yang amal duluan. Nah, cuman ini musonef Kiai Syareh membahasnya seperti itu, ya udah kita baca sesuai apa adanya. Sebenarnya kan gitu kan, gitu loh. Cuman ini yang nggak amal duluan, gitu loh. Nyambung nih yang pertama. Yang pertama idzan nih, syarat utamanya idzan amal itu kan harus menjadi permulaan kalam. Oke? Kalau idzan jatuh di tengah-tengah kalam, contoh nyatanya dia menjadi yang pertama, dia menjadi khobar sementara lafaz sebelumnya jadi mubtada, maka idzan tidak amal. Itu contohnya ana idzan ukrimuka. Nah, itu harokatin loh ya, ukrimuka. Itu fi'il mudhari akroma yukrimu ukrimu. Ntar kalian salah lagi, akroma lagi. Kalau akroma fi'il madhi, ukrimuka. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ats-tsaniyatu, bermula tempat yang kedua yang idzan tidak amal, ayyakuna, itu bahwasanya ada apa ma kalam ba'daha yang setelahnya idzan, jawaban itu menjadi jawab, lisartin terhadap syarat, qablaha yang sebelum idzan. Nahwu in ta'tini idzan ukrimuka. Nah itu perhatikan, in ta'ti, jika datang siapa kamu ni padaku. Nah itu kan in syarat berarti. Oke? Jumlahnya idzan ukrimuka itu jawab. Nah, berarti kan idzan jatuh di tengah-tengah kalimat karena ketergantungan kepada kalam sebelumnya, baik mubtada khobar atau syarat jawab. Nah itu idzan ihmal, maksudnya ihmal tidak amal. Nyambung nih, diperhatikan loh. Maka itu idzan ukrimuka, bukan ukrimaka. Oke. Yang ketiga, ats-tsalisatu, bermula tempat yang ketiga, ayyakuna, itu bahwasanya ada apa ma ba'daha, lafaz yang setelah idzan, jawab qasamin, itu jawabnya qasam, qabla yang sebelum idzan. Contohnya wallahi idzan la akhruju. Nah itu
La akhruju tetap dibaca ju, enggak ja, walaupun jatuh setelah idzan. Karena jumlahnya lafaz idzan la akhruju itu menjadi jawabnya qasam, sumpah, yaitu lafaz wallahi. Sumpah itu pasti mempunyai jawab. Jawab itu ya isinya qasam. Nanti maksudnya, ya contohnya tadi surat yang dibaca apa kemarin malam itu, Odon membaca siapa ya kemarin malam Isya itu, wal asri, maftuh ya. Wal asri itu sumpah. Lah isinya sumpah innal insana lafi khusrin. Itu namanya jawab. Isinya qasam dia jawab itu, gitu loh. Paham ini? Ini bukan masalah kaleng-kaleng. Kalau lu ngaji di bang asal-asalan nggak bakalan paham. Kan saya bilang dari kemarin. Wa qauli syairi dan ucapannya penyair, lain adali Bahar Tawil itu, lain adali abdul azizi bimithliha wa amkanani minha idzan la akiluha. Lain ada jika menengok, membesuk, membawa li untukku siapa Abdul Aziz bimisliha dengan seumpama. Nah itu hanya saya belum tahu itu. Dengan seumpama itu kan menunjukkan perempuan kan? Apakah kepada perempuan orang, apakah perempuan benda? Nah, itu saya belum tahu. Wa amkana dan memungkinkan ni padaku siapa Abdul Aziz minha dari yaitu barang tadi. Nah jawabnya lain adali tadi, la idzan la akilu. Ketika itu la akilu tidak bisa tidur siapa saya, atau tidak bisa menerima siapa saya pada perempuan tadi. Nah udah perhatikan, ini saya tulis, diperhatikan. Nih ini tadi saya tegaskan lagi ya. Idzan kan sebenarnya bisa amal. Oke. Syarat yang pertama, nih. Ini mau udah enggak usah diri dah, saya keliengan. Nah, cuman enggak muat. Idzan ini pelan-pelan, ini enggak bisa ngebut supaya paham kalian. Idzan untuk bisa amal ada 3 syarat. Pertama, harus sadrul kalam, gitu aja simpelnya lah. Oke, maksudnya sadrul kalam, permulaan kalam. Artinya kalau idzan jatuh di tengah-tengah, idzan enggak amal. Nah, idzan enggak amal apabila jatuh di tengah-tengah itu ada 3 tempat. Nah, ini belum dibahas, tapi udah bahas 3 tempat yang idzan tidak amal. Yang pertama, tuh saya kelingan ini, makanya saya pegangan. Idzan jatuh jadi khobar setelah mubtada. Contohnya nih, khobar mubtada, gampangnya gitu. Contohnya ada kalimat ana idzan ukrimuka. Diperhatikan, ini sulit, maka saya tulis ulang. Bermula saya idzan, ketika itu kamu datang, itu ukrimu. Nah ini loh, tetap dibaca mu, enggak dibaca ma. Nyambung? Paham ini? Yang kedua, yang idzan tidak amal, dia menjadi jawab syarat yang sebelumnya, tapi berhubungan. Nah itu tadi contohnya in ta'dini. Idzan ukrimuka, sama ukrimuka. Tuh, tetap dibaca mu. Yang ketiga jawab qasam. Nah, itu tadi contohnya wallahi idzan, sama ini. Lah ini loh,
Ini kosam, sumpah. Insa syarat. Ana mubtada. Nah, idzan fi'il mudhari ukrimuka yang pertama jatuh. Waduh, kelingan saya. Udah gitu ya. Ini kalau saya paksain takut jomplang saya, takut junggel. Nah, kan masih sakit saya. Emang lu pikir saya sehat-sehat saja? Nah, kan pengaruh dampak kecelakaan itu kan sampai sekarang masih terasa. Nah gitu aja intinya ya, paham kan? 3 tempat yang mana idzan tidak amal. Apabila idzan jatuh di tengah-tengah kalam. Sementara syarat idzan amal itu harus fi sadril kalam. Atau kalau bahasa kitab, bahasa matan, in suddirat fi awalil kalam. Oke? Ini belum dicontohkan sama musonib. Li'anna takdiro, karena sesungguhnya takdirnya lafadz wallahi idzan la akhruju tadi itu wallahi la in. Wallahi la in. Wallahi idzan la akhruju itu sama dengan takdirnya wallahi la in jita idzan la akhruju. Gitu loh. Fa in udah titik. Ini lain poin lagi, ini sulit lagi. Fa in kana, maka jika ada apa asabiku lafadz yang mendahului alaiha atas idzan, maka kan ribet banget ini. Iya kan? 3 tempat tadi diangkat kepalanya. Datang udah telat, tidur mulu ya. Pertama jatuh menjadi khobarnya mubtada. Yang kedua jawabnya syarat. Yang ketiga jawabnya kosam kan gitu. Tapi kalau didahului oleh fa in kana, maka jika ada apa asabiqul lafadz yang mendahului alaiha atas idzan wawan itu wau. Perhatikan. Au fa'an atau fa jaza, maka boleh apa an-nasbu membaca nasab bi'tibari annama ba'dal atifi jumlatun mustaqillatun. Ini sulit lagi, serius loh. Bi'tibari annama ba'dal atifi, dengan menghitung sesungguhnya kalam ba'dal atifi yang setelah lafadz yang mengatofkan. Jumlatun itu jumlah, mustaqilatun yang menyendiri. Ini siapa sih yang mancing mulu? Ali sama siapa? Bilangin nahan dulu dikit kalau ngaji pembahasan serius. Wal fi'lu, dan bermula fi'il mudhari fiha di dalam jumlah mustaqilah. Jumlah mustaqilah itu jumlah menyendiri. Ba'da idzan, yang setelah idzan. Ghairu mu'tamidin, itu tidak berpegang teguh, tidak bergantung, sama aja. Iktamada itu ya sama dengan alako, itu berpegang teguh. Alama atas kalam qoblaha yang sebelumnya jumlah. Boleh pertama nasab warraf'u do. Kan khilaf lagi. Maka belajar nahwu, kenapa orang-orang yang mempelajari ilmu nahwu rata-rata toleran? Karena dari awal dihadapkan kepada perbedaan pendapat yang ada. Ngerti kan? Ini jatuh setelah wawu atau setelah fa. Pertama boleh nasab, yang kedua warraf'u, dan boleh apa rofa. Udah jangan cengengesan, duduk yang benar. Lu biar anak saya kok saya omelin, memang saya pilih-pilih. Gablek anak saya sama saya omelin. Sembarangan lu. Bi'tibari kaunima, dengan menghitung adanya kalam ba'dal atifi, setelah huruf yang mengatofkan min tamamima, itu dari sempurnanya kalam qoblahu, yang sebelumnya ma ba'dal atif. Wal ghalib, dan bermula normalnya, udah buruan. Wal ghalibu, dan bermula normalnya, ghalibnya arraf'u, itu membaca rofa.
Ya kalau nggak saya tuntasin nanti contoh, kan belum ada contohnya tadi. Wabihi, dan dengan ini al-ghalib ar-rafu, qara'a membaca siapa as-sab'atu qiraah sab'ah fi qaulihi ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, wa idzal la yalbatsuna khilafaka illa qalila. Wa qaulihi ta'ala itu loh, wa idzan la yalbatsuna, itu kan tetap dibaca la yalbatsuna. Berarti kan ini sulit. Idzan kan kemarin udah dibahas. Yang wifi-nya error. Berarti kan jatuh setelah waw. Oke? Kan yang barusan dibahas begitu. Kemudian idzan kalau di dalam Al-Qur'an penulisannya boleh menggunakan alif. Nih masih ada tulisannya papan tulis. Iya kan? Nah, itu wa idzan la yalbitsuna itu kan fi'il mudhari bertemu waw jamak. Berarti apa? Af'al khamsah, kelamaan. Ada nunnya enggak itu? Nah, nun kan berarti alamat rofa. Paham? Artinya dibaca rofa. Loh. Lu begini mau cengengesan jak Reza. Paham juga enggak? Lah iya kan? Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, wa qaulihi ta'ala, dan seperti firman Allah Ta'ala, fa idzal la yu'tuna. Nah itu idzan jatuh setelah fa. Ghalibnya dibaca rofa, sekalipun boleh nasab. Paham itu? Nah itu fa idzan la yu'tuna. Oke. Ini idzan yang amal belum dicontohkan karena belum memenuhi syarat, kan baru syarat yang pertama. Nah, syarat yang kedua sekarang. Idzan bisa amal, wasartus tsani, dan bermula syarat yang kedua. Nah, itu yang saya maksud. Andekan itu enggak ada wasartu, langsung wasani. Itu otomatis kalian harus bisa mentakdirkan wasartus tsani. Karena tadi kan sebelumnya wali amaliha an-nasba salah satu syurutin, kan gitu. Berarti itu adalah lafaz asartu yang dibuang. Wasartu tsani, dan bermula syarat yang kedua dari amalnya idzan. Mazkurun itu disebutkan fi qaulihi, dalam ucapannya musonib, fi qaulihi, dalam ucapannya musonib, yaitu lafaz wa kanal fi'lu ba'daha mustaqbalan. Maksudnya wa kana, dan ada apa al fi'lu, fi'il mudhari, ba'daha, yang setelah idzan atau kali, karena al fi'lu kan ma'rifat. Ba'da, hali setelah idzan, mustaqbalan itu menunjukkan mustaqbal, masa yang akan datang. Kiasan, karena mengkiaskan, menyamakan, kalau bahasa gaulnya menganalogikakan, analog gitu. Ala baqiyatin nawasibi, atas semua amil-amil yang menasobkan. Fa innaha la ta'malu fil hali, fa innaha, maka sesungguhnya idzan sebagaimana nawasib yang lain, la ta'malu, ini kaidah ya, diingat-ingat sama kalian. La ta'malu itu tidak bisa beramal apa idzan sebagaimana baqiyatun nawasib fil hali, dalam fi'il mudhari yang menunjukkan hal, tulis. Ntar lu bingung lagi, fil hali dalam seketika, lu kan salah paham lagi. Fi'il mudhari idzan tidak bisa beramal dalam seketika. Lah seketika apa maksudnya? Maksudnya fi'il mudhari yang menunjukkan zaman hal, gitu loh. Jelas? Mau pentingnya ngaji ngerti kronologisnya di situ.
tahu judulnya, judul awalnya macam mana, begitu loh maksudnya. Fayajibu maka wajib apa arrofu membaca rofa fi nahwi idzan tasduku di dalam contoh. Nah, seumpama contoh idzan ketika itu tasduku benar siapa kamu. Lafaz idzan tasduku tadi jawaban hale menjadi jawab liman bagi orang kola yang berkata siapa man ana uhibbu Zaidan. Ana bermula saya, uhibbu itu cinta siapa saya, Zaidan pada Zaid. Ada orang ngomong saya seneng sama kelakuannya Zaid, rajin nurut gitu kan. Nah itu jawab. Kemudian dijawabin idzan tasduku, wah bener lu, memang dia orangnya rajin, perlu untuk didukung. Ngerti maksudnya? Nah dibaca rofa kenapa? Tasdukunya menunjukkan zaman hal. Maksud zaman hal, zaman seketika. Sementara idzan bisa amal menasobkan, itu harus menunjukkan zaman istiqbal atau mustaqbal. Paham? Tuh, maka nggak boleh macam-macam. Wala madkhala, dan tidak ada tempat masuk itu maujud lil jazai bagi jaza. Jaza itu sama dengan jawab itu timbalan fil hali dalam seketika. Nah kan idzan bisa menasobkan itu kan kalau menunjukkan zaman mustakbal. Nah, nggak diberi kesempatan tuh maksudnya wala madkhala lil jaza fil hal. Yang namanya jawab atau jaza itu yang nggak ada untuk zaman hal. Saya berjanji, namanya berjanji kan akan datang, ya kan? Mulai saat ini, mulai saat ini kan baru diucapkan. Paham kan maksudnya? Itu maksudnya wala madkhala lil jazai fil hali. Jadi kalau yang namanya jaza jawab, ya itu yang nggak bisa saat itu juga, pasti untuk masa yang akan datang, gitu loh maksudnya. Nyambung nih, itu saya ulangi biar kalian nggak keder. Idzan bisa amal pertama syaratnya apa? Sodrul kalam, permulaan kalam. Oke. Yang kedua, Mabin. Yang kedua apa syaratnya? Menunjukkan mustakbal. Yang ketiga wasalisu, dan bermula yang ketiga kaunuhu itu adanya mudhore mutasilan itu bertemu langsung biha dengan idzan. Mudhorenya apa namanya? Apa bang? Kemari aja saling ngaji lah, masa saya nyamperin ke sana? Au munfasilan, atau itu yang munfasil bertemu anha berpisah anha dari idzan. Apa bin? Oh, anha dari idzan bil kosami dengan kosam. Apa kosam? Sumpah. Kemari aja, suruh kemari, gak apa-apa. Au bila, atau dengan la an-nafiyati. Gimana bang? Gak apa-apa. Gimana? Ini saya ada rezeki dikit. Masya Allah, lah iya. Paling ngaji live soalnya enak. Udah gak apa-apa. Ada nama nggak? Ya. Tulis namanya dah. Ini menjemput pen. Nah, biaran ntar kita fatikahin langsung. Mohon maaf bukan ini. Iya. Masya Allah. Siapa sih namanya itu? Ardi. Iya Ardi ah. Bang Paul, tapi kan namanya Bapak Inti mulu ah. Oh iya, Bang Ardi ya. Lah anak ini kan dulu ngaji di sini ya. Iya. Sekarang udah lolos. Ya udah nanti ini. Ya udah terima kasih ya. Udah. Ya, mohon maaf nih jadi ya, ini. Ya udah. Udah jazakumullah. Iya. Ya udah nanti langsung fatikahin selesai ngaji ya. Iya. Biar lancar berkah usaha ini. Moga. Ya, mohon maaf ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya moga. Mana tadi? Au bila, atau dengan la
an-nafiyati yang nafi. Jadi udah tanggung. Fa'in nanti Fatihah ya, inget-inget tuh. Oh, kan alhamdulillah tuh. Fa'in fusila bainaha, maka jika dipisah apa bainaha antara idzan wa bainal mudhari dan antara mudhari bi ghairi ma dengan selain keterangan dzukira yang telah disebutkan apa ma, yang telah disebutkan apa berarti kosam atau lana nafi, nyambung. Oh, pemisahnya cuma dua tadi. Milat jawabnya in milat, maka dinonaktifkan. Itu apa antonim dari amilat, itu milat. Apa idzan wa wajaba dan wajib apa raf'ul fi'li, merofakkan fi'il. Apa fi'il maksudnya? Ya fi'il mudhari do. Ba'da yang setelah idzan, alasannya lidhafiha, karena lemahnya idzan ma'al fasli bersama dipisah anil amali dari amal fima di dalam fi'il ba'da yang setelah idzan. Wa inna maghfiro, dan bahwasanya dimaafkan apa al faslu memisah bil qasami dengan qasam li'annahu, karena sesungguhnya qasam zaidun itu kalam tambahan, jia yang didatangkan bihi dengan zaid, yaitu qasam tadi, litakidi untuk menguatkan kalam. Falam yumna, maka tidak dicegah apa anasbu membaca nasab. Ini kaidah kerennya luar biasa loh, gitu loh. Maksudnya kenapa qasam nggak menghalangi idzan amal, karena qasam merupakan huruf tambahan yang memperkuat amalnya idzan. Nyambung nih. Loh. Wabila an-nafiyati, dan dengan la an-nafiyah, maksudnya dimaafkan la nafi, atof kepada wa inna maghfirul faslu bil qasam. Wabila, nah itu ya, atofnya ke sana, nyambung kan? Ini pahami, ini kaidah keren luar biasa. Litanziliha, karena menempatinya la an-nafiyah manzilatal adami, pada posisi tidak ada. Adam pakai ain, makanya tidak ada. Kalau Nabi Adam itu pakai hamzah dan bacanya panjang, Adam. Ini Adam. Li'annan nafiyah, itu nafiyah wasani mangkusun wanas buhu dohar. Li'annan nafiyah, karena sesungguhnya perkara yang menafikan kal juz'i, itu seperti bagian minal manfiyi, dari perkara yang dinafikan. Nih perhatikan, ada berarti kan wujud jogrokanya ada. Kalau tidak ada berarti kan jogrokanya tidak ada. Jadi pembandingnya seperti itu gitu loh. Udah contoh sekalian dah biar enak. Kalau nggak langsung dicontohin nanti kelamaan. Nahwu idzan ukrimaka. Nah, ini baru contoh yang amal. Kalau yang tulis tadi udah dapil, yang bercanda mulu. Duduk yang benar. Idzan ketika itu ukrima, memuliakan siapa saya kepada kamu. Hadza bermula ini misaluma, itu contohnya syarat-syarat istaufat yang terpenuhi apa asyurutu syarat-syarat. Wa i'rabuhu, dan bermula i'rabnya idzan ukrimaka. Idzan itu bermula idzan, harfu jawabin itu huruf jawab, wa jazain dan huruf jaza, wa nasbin dan huruf nasab. Perhatikan, idzan pertama huruf jawab, yang kedua huruf jaza, yang ketiga huruf nasab. Ingat-ingat. Ukrima bermula ukrima itu fi'lun mudhari'un, fi'il mudhari', mansubun yang dibaca nasab, bi idzan oleh idzan, dengan idzan, wa alamatu nasbihi, dan bermula alamat nasabnya ukrima
fathu akhirihi itu membaca fathah akhirnya ukrima, akroma yukrimu. Nah, kalau kemasukan idzan yang memenuhi syarat, pertama sodrul kalam, kedua mustakbal, ketiga mutasil, kan gitu kan, nyambung. Oke, itu udah memenuhi syarat. Udah segitu dulu dah. Itu besok kalau saya gas puyeng kalian. Cuman ini perlu saya pertegas. Aduh. Nah nih, idzan ini kan huruf yang ketiga ya. An, lan, idzan, ya, kayak udah emang. Oh, kayak udah yang keempat nih. Gendut, dengerin. Idzan termasuk huruf atau amil yang bisa menasobkan fi'il mudhari. Syaratnya 3 bisa amal. Pertama sodrul kalam, jatuh jadi permulaan kalam. Yang kedua fi'il mudhari, fi'il mudhari'nya menunjukkan zaman mustakbal. Oke, kalau zaman hal idzan enggak beramal. Oke, nyambung nih. Yang ketiga muttasilan bihi, bil mudhari' aja lah biar gampang. Idzan bertemu langsung dengan fi'il mudhari'. Oke, munfasilan boleh, munfasilan boleh dipisah, tapi pemisahnya dengan kosam. Dan yang kedua la nafiyatun. Nyambung nih, boleh dipisah antara, nah itu tadi contoh dari yang memenuhi syarat kan, ana atika gitu kan, kalau enggak jituka, saya akan datang kepadamu, atau zurtuka. Dijawab idzan ukrimaka. Nah gitu loh. Perhatikan, jangan meleng. Ada orang ngomong jituka atau azuruka, saya akan datang kepadamu. Udah datang apa belum? Belum kan? Kalau belum datang berarti zamannya apa? Mustakbal. Memenuhi syarat apa enggak? Nah berarti kan mutasil juga. Nah dijawab idzan ukrimaka. Ketika itu kamu datang padaku, ukrima, akan memuliakan siapa saya kepada kamu. Ini loh, yang asalnya akroma yukrimu, ukrimu, dibaca ma, dibaca nasob. Yang menasobkan adalah idzan. Idzan bisa menasobkan ukrima fi'il mudhari' sudah memenuhi syarat. Memenuhi syaratnya sodrul kalam, permulaan kalam. Dia nggak di tengah-tengah, gitu loh. Oke. Yang kedua muttasilan bil mudhari', bertemu dengan mudhari'. Ini idzan bertemu langsung dengan ukrima. Andaikan dipisah idzan, nanti berikutnya belum berikutnya belum saya baca, iya kan? Nah besok kalau saya gas udah kelar. Nah saya simpulkan, ini saya tegaskan ulang, kenapa yang 3 ini tidak beramal? Karena tidak memenuhi syarat sodrul kalam. Oke? Jadi ini kalian harus belajar memetakan mana yang sodrul kalam dan mana yang khaswan. Itu masalah sebenarnya. Begitu loh. Oke. Besok dah itu wa idzan, kan tadi udah kelar ya. Udah belum kelar tadi wa irabu itu. Oh, belum. Wa idzan wallahi ukrimaka. Nah, itu kan yang dipisah. Besok dah. Habis kalau saya berapa menit? Lah iya, kalau saya gas udah 50 menit. Lah kalau
pelajaran di sekolahan 1 jam pelajaran itu kan 40 menit kan. Nah ini udah udah memenuhi 1 jam pelajaran. Kalau saya gas bisa nambah gila bener kayak dia. Paham maksudnya? Lah iya. Maka udah ikutin aja, dengerin dulu. Gitu kan? Nah, biar paham. Nah, contoh izan, contoh yang ini besok. Apa namanya? Yang mana tadi? Wa misalu apa tadi? Hadza misalun kan gitu kan? Kan wa irabu udah tadi. Idzan harfu jawabin kan udah tadi kan? Wa idzan wallahi ukrimaka gitu. I'rabnya belum tadi ya? Wa i'rabu dan bermula i'rabnya idzan ukrimaka. Idzan itu bermula idzan harfu jawabin itu udah tadi kan? Wa alama wa fa'ilu musatun fi jawaban takdiru ana wal kafu dan bermula kafnya ka dhamirun muttasilun itu dhamir muttasil fi mahalli nasbin dalam mahal nasab maf'ulun bihi kan udah. Nah besok wa idzan wallahi ukrimaka. Lah itu loh ukrima apa saya habisinnya kalian? Bener kata kagok udah besok masih banyak itu syair segala kan. Nah itu contoh idzan dan fi'il mudhari yang dipisah oleh qasam. Nah itu besok dah gitu ya. Yusuf udah datang Yusuf? Itu motornya rusak emang? Pegel. Lu pakai motor itu? Lah emang kan dibilang motor itu saya suruh jual dulu, pakai ditahan-tahan. Jualnya ke siapa? Ke Madura. Maksudnya toko-toko Madura. Emang kenapa toko-toko Madura? Madura Mat itu loh. Lu sembarangan kan ada Alfamart, Indomat. Emang Madura Mat kan ada. Buka 24 jam. Kan lagi viral. Nah kenapa motor-motor Thunder sukanya dibeli sama orang-orang Madura? Buat beli bensin. Untuk dijual lagi. Kenapa? Isinya 12 liter. Lah banyak coba lu motor Beat, motor Mio paling 3 liter. Lah iya kan? Lah kan motornya Yusuf. Buset dah. Lah 12 liter itu sembarangan. Loh. Ya udah. Nanti kalau udah selesai itu ya kalian mau ini silahkan. Oke ya? Oh kita baca Al-Fatihah. Ini barusan tadi dapat duit, nggak tahu berapa ini. Tuh, lah, lu sembarangan. Ya sekalian pin ini kita Fatihain tadi. Ya Fatihah. Berapa duit nih? Udah tuh. Oh iya tadi nih baca Fatihah. Sekalian karena beliau kan minta Al-Fatihah ini. Yang pertama, yang semalam nih, untuk Ibu Mbah Semi binti Karyorjo dan Bapak Abdul Hamid Lestaluhu bin Haji Jabir Lestaluhu. Ini Mas Seno ngasih bantuan 300.000 rupiah. Kemudian Ibu Alfi Labuan Haji situ sebesar 500.000 rupiah ya. Ghafarallahu laha walahu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini yang barusan nih. 1 2 3 4 5 6 7 9 10 1 juta barusan itu. Bang Ardi dulu anaknya ngaji di sini juga. Saya kok lupa anak yang mana itu. Udah gede sekarang mah. Kita doakan ini usahanya buka sewa-sewa tenda, kursi gitu ya. Biar lancar barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuh kalau dapat duit saya kantongin, ya kan? Enggak saya buang-buang di jalanan gitu ya. Oke? Kamu masih punya duit pada? Udah anggap aja punya. Aska masih banyak kan duitnya? Banyak ya. Oke. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.